tiga daripada perkataan Yohanes. Inilah tiga jenis kerendahan hati yang kita perlu pelajari dan kita bertumbuh. Pertama, kerendahan hati itu, saudara, mempercayai apa? Pemeliharaan Tuhan dan menghormati kedaulatan Tuhan. Yohanes waktu dia berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Dulu cuma dia yang kerjakan itu. Sekarang dia, muridnya bilang, dia yang kamu baptis, dia kerjakan pekerjaan kamu. Orang-orang yang kamu baptis sekarang semua ikut dia. Ikut siapa namanya? Yesus. Yohanes mengalami apa? Kehilangan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami kehilangan dalam hidup kita. Kehilangan sesuatu yang, saudara, ya kan, kehilangan sesuatu yang berharga bagi kita. Sesuatu yang berharga atau orang-orang. Nah, setiap kehilangan seringkali menimbulkan apa? Kesedihan, kebingungan, kekecewaan. Nah, disinilah Tuhan ingin mengajar kita tentang kerendahan hati. Seperti Ayub, dia berkata apa? Ketika dia kehilangan semua kekayaannya, semua anak-anaknya, dia berkata apa? Ya kan? Tuhan yang memberi, Tuhan berdaulat untuk mengambilnya. Aku tetap memuji-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau kita belajar rendah hati, kita mudah bersyukur. Ya kan? Kita mudah bersyukur atas apa? Sesuatu yang masih ada di tangan kita. Katakan amin. Ada 3 faktor penting yang saudara belajar kita nih. Yang pertama apa? Kesanggupan, kompetensi. Ada berkat, ya saudara, yang Tuhan bisa berikan kepada kita hanya kalau kita punya kesanggupan. Yang kedua, ada berkat-berkat yang hanya diberikan Tuhan kalau saudara punya karakter. Salah satu berkatnya adalah apa? Nama baik. Betul saudara? Tapi kalau saudara tidak punya yang namanya karakter, saudara bisa kaya, tapi saudara gak akan pernah dapat nama baik atau kehormatan. Yang ketiga, saudara, Tuhan akan memberikan berkatnya kalau saudara mengenal Tuhan atau punya pewahyuan. Kadang tidak punya kesanggupan, mungkin gak punya kesanggupan, tapi juga gak ada karakter. Tapi saudara punya pewahyuan, kenal akan Tuhan, kenal siapa Yesus, saudara akan dapat berkat ini. Saya kasih contoh siapa? Penjahat di sebelah Yesus. Dia tidak punya kemampuan untuk masuk surga. Dia tidak punya karakter yang, saudara, yang pantas untuk masuk surga. Karena dia penjahat, dia pencuri. Betul saudara? Tetapi dia punya pewahyuan, dia punya pengenalan. Dia kenal siapa Yesus. Dia tidak melihat Yesus sebagai penjahat sama seperti dia, tapi dia melihat Yesus sebagai apa? Raja di atas segala raja. Lalu dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Lalu jawabannya siapa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Katakan